penentunya hati. Penentunya adalah closing statement dari hadis tersebut. Kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, agama kita, perbaiki hati kita. Itu yang pertama dan utama. Makanya, Van, dan rekan-rekan sekalian, saya ingin tanya, Nabi berdakwah itu dengan dua fase. Fase Mekah dan fase Madinah. Dan fase Mekah adalah pondasi. Selama 13 tahun, apa yang Nabi dakwahkan? La ilaha illallah, akidah, iman, salat, itu baru di detik-detik terakhir sebelum hijrah. Zakat di Madinah, puasa di Madinah, haji di Madinah, semua hukum fikih di Madinah secara umum. Awalnya ngapain aja? Menekankan masalah hati. Dan akidah adalah masalah hati. Akidah itu masalah hati. Gimana hati kita yakin kepada Allah, yakin bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yakin bahwa Allah Syadidul Iqab, Allah itu bisa mengadab Anda. Allah apabila menginginkan Anda tabrakan malam ini hanya mengatakan kun fayakun, itu dulu dicekokin. Itu dulu dimasukkan ke dalam hati seseorang. Karena kalau dia nggak yakin Allah mampu mengadab dia dalam hitungan detik, bahkan tidak bermain atau di bawah hitungan detik, maka dia nggak akan takut kepada Allah. Penekanan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihat dia? Nggak malu apa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda berzina, ketika Anda check in, ketika Anda ngisep itu ganja, atau ketika Anda sakau, Allah lihat Anda. Allah lihat Anda. Yang punya neraka lihat Anda, bukan yang punya Cipinang. Bukan yang punya Guantanamo, yang punya neraka. Itu ngelihat Anda. Loh, Anda nggak takut sama sekali? Allahu Akbar. Itu dulu didalamkan sebelum bicara macam-macam. Sekarang yang membuat kita mau bangun subuh dan sholat 2 rakaat ketika suasana masih gelap itu apa sih? Bukankah iman? Karena yakin kita akan mati dan ada kehidupan setelah kematian. Kalau intinya hanya mati, buat apa kita ibadah? Buat apa kita ngumpul di sini? Berarti kan ada penekanan tentang amalan-amalan hati. Itu dulu ditekankan dan diprioritaskan sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Ada yang lain gampang. Kalau hati ini sudah tumbuh di atas yakin kepada Allah, iman kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, itu halal haram tinggal kita kasih secara perlahan-lahan. Dan dia akan mengatakan sami'na wa ta'ana, sami'na wa ta'ana, sami'na wa ta'ana, sami'na wa ta'ana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh sosialisasi selama berbulan-bulan untuk mengharamkan khamar. Allah cukup turunkan satu ayat. Al-Ma'idah ayat 90. Lalu satu kota Madinah berhenti minum khamar. Allah tidak perlu presentasi. Apa bahaya khamar secara kesehatan? Allah tidak butuh buat penyuluhan. Allah cukup turunkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Artinya Anda punya iman gak pantas kalau tidak mengingat hal ini. Sesungguhnya innamal khamru, sesungguhnya khamar. Innamal khamru wal maisiru, perjudian, wal ansabu, berhala, wal azlamu, dan undian anak panah, rijsun, perbuatan yang keji, termasuk perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhilah agar Anda beruntung di dunia maupun di akhirat. Begitu turun ayat ini. Salah satu potret kejadian pada saat itu 15 abad yang lalu, Anas bin Malik dengan beberapa sahabat itu sedang akan minum khamar. Kalau bahasa kita, mereka sedang khamar morning. Iya, benar, khamar morning, serius loh. Saya nggak bercanda, ada kelihatan bercanda di sini. Loh, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT, kan kita tahu sebelum ayat ini kan sudah turun firman Allah, wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat pada saat kalian mabuk. Semenjak turun ayat ini, maka para umat Islam pada saat itu minum khamar hanya 2 waktu. Hanya 2 waktu. Ba'da isya dengan duha. Kan
Kenapa demikian? Karena kalau minumnya jam 11, maka zuhurnya mabok gitu loh. Kan Allah nggak boleh. Kan khamar bertahap. Khamar kan nggak diharamkan sekaligus, bertahap. Jadi sebelum ayat ini turun, sebelumnya turun wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat ketika kalian mabuk. Maka mereka hanya minum di 2 waktu, ba'da isya dan ba'da subuh atau waktu duha. Karena kalau minum jam 10, jam 11, zuhurnya mabuk. Kalau minumnya ba'da lunch atau makan siang, maka asarnya mabuk. Kalau minumnya ba'da asar, maka maghribnya mabuk. Kalau ba'da maghrib jelas lah isya mabuk. Maka waktunya hanya 2, dan yang siang pagi kan morning, homer morning. Dan mereka homer morning, kayak biasa, itu biasa lah. Itu biasa. Jadi waktu saat itu, antum melihat jenggotan, cingkrangan, mabuk tuh biasa. Jadi itu biasa, nggak ada masalah sama sekali. Allah belum diharamkan, belum diharamkan. Dan ketika ayat ini turun, utusan Nabi berteriak, Allah innal khamra qad hurrimat, Allah innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah khamar telah diharamkan. Khamar telah diharamkan. Allah telah turunkan pengharaman khamar. Lalu sebagian para sahabat bilang ke Anas, coba Anda cek, itu suara apa? Kok kita dengar suara di sini? Ketika dicek, ternyata benar itu utusan Nabi SAW yang mengatakan khamar telah diharamkan. Lalu Anas laporan kepada yang lain, mengatakan bahwa khamar telah diharamkan. Apa yang terjadi? Semua menumpahkan gelas-gelas mereka yang berisi khamar. Semuanya. Dalam riwayat, ada yang kurang lebih 5 menit yang lalu sudah minum. Apa yang terjadi? Kalau antum minum 5 menit sebelum pengumuman, kira-kira apa yang antum katakan? Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Momen yang tepat, kan gitu ya. Tidak, mereka masukkan jari telunjuk mereka ke dalam kerongkongan dan mereka muntahkan kembali. Mereka tidak ridho ada barang yang telah diharamkan oleh Allah masuk ke kerongkongan mereka. Nggak ada kata mereka, coba cross check dulu, itu isu kali. Itu hoax kita minum lagi. Nggak ada. Enggak. Mereka nggak mau, mereka takut. Mereka nggak berani. Subhanallah, 1 ayat. Sedangkan kita sekarang, mayoritas umat Islam untuk mengharamkan khamar di minimarket, susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Alasan rizki lah. Alasan pemasukan negara lah, apa nggak yakin kita rizki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan rizki tidak didapatkan dengan hal yang maksiat. Lagi-lagi iman, intinya masalah iman, dan iman amanan hati. Kalau kita ingin istiqomah, ini perbaiki dulu nih sebelum yang lain,